Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silotonga MPD di Universitas Katolik Santo Thomas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Heni Herdianti. Saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut semester 5. Hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan pragmatik dengan disiplin ilmu lain. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pragmatik dan gramatikal. Pragmatik dapat dikategorikan sebagai suatu kajian bahasa yang lebih menitik beratkan pada aspek fungsi, sementara gramatikal dapat dikategorikan sebagai wujud kajian bentuk. Dalam penerapannya, pragmatik dan gramatikal tidak sejalan. Maksudnya, pragmatik lebih menekankan pada maksud sebuah tuturan, sementara gramatikal lebih terkonsentrasi pada bentuk sebuah tuturan. Di sini saya mempunyai dua contoh. Contoh yang pertama, hari ini di rumahku ada syukuran, kamu ada acara enggak? Kalimat kamu ada acara enggak secara gramatikal berfungsi sebagai alat bagi penutur untuk mengetahui apa lawan tuturnya ada acara atau tidak. Namun, secara pragmatis, ungkapan tersebut berfungsi sebagai alat bagi penutur untuk meminta kesediaan lawan tuturnya untuk datang ke rumahnya. Contoh yang kedua, seorang pedagang menjual kopi dan berkata pada pembeli, "Bapak diseduh." Secara gramatikal, kalimat tersebut tidak memiliki makna yang logis, karena bapak atau pembeli tidak mungkin diseduh. Namun, jika memperhatikan konteks dan situasi yang terjadi pada peristiwa tutur tersebut, dapat dipahami bahwa yang diseduh itu bukanlah pembeli, tetapi kopi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna gramatikal sangat terikat dengan kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku. Pembahasan selanjutnya mengenai pragmatik dan semantik. Pragmatik dan semantik adalah dua cabang linguistik yang sama-sama memfokuskan kajian pada aspek makna suatu bahasa. Namun, dalam prakteknya, kajian semantik tidak bisa disamakan dengan pragmatik. Morris mengemukakan bahwa kajian semantik diberi batasan, sebagai telaah mengenai hubungan formal di antara objeknya, sedangkan pragmatik didefinisikan sebagai telaah mengenai hubungan di antara lambang dan penafsirannya. Kemudian semantik juga memfokuskan kajian makna bahasa yang bersifat otonom, sesuai dengan wujud bahasa yang tampak sementara. Pragmatik lebih memfokuskan analisis makna yang terikat oleh konteks. Contohnya, 4 orang sahabat sedang jalan-jalan keluar dan salah satu sahabat mengatakan, "Lihat langitnya mendung." Nah, berdasarkan contoh di atas, jika dalam semantik akan melahirkan pemahaman bahwa langit mendung sebentar lagi akan hujan. Namun bila dimaknai secara pragmatis, tuturan tersebut mungkin perintah untuk agar mereka menyudahi jalan-jalannya dan pulang ke rumah. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa semantik bertugas dalam memberi arti sebuah tuturan, sedangkan pragmatik bertugas menjelaskan maksud sebuah tuturan. Pembahasan selanjutnya mengenai pragmatik sosiolinguistik. Antara pragmatik dan sosiolinguistik punya keterkaitan yang mendasar. Maksudnya, kedua bidang kajian ini saling memberikan kontribusi yang cukup nyata. Sosiolinguistik memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan masyarakat penuturnya, sedangkan pragmatik yang lebih memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan konteks pembicaraannya. Di sini saya mempunyai dua contoh. Seperti yang contoh pertama, silahkan dicicipi makanannya. Bagi sebagian masyarakat,
Kata dicicipi berarti memakan sedikit saja. Dengan sedemikian, bila kalimat tersebut ditunjukkan pada masyarakat tersebut, tentulah mereka akan mengambil sebagian kecil saja atau sedikit dari makanan untuk dimakan. Padahal, secara pragmatis, si penutur menginginkan agar makanannya dimakan secukupnya atau mungkin sampai habis. Contoh kedua ada percakapan, si A, "Makanannya saya bungkus ya." Dijawab oleh B, "Terima kasih." Ucapan terima kasih pada percakapan di atas bermakna pragmatik dan harus disesuaikan dengan konteks sosiolinguistik atau kebiasaan berbahasa pada masyarakat tertentu. Secara pragmatik, ungkapan terima kasih bisa bermakna penolakan, tetapi bisa juga bermakna dia menyetujui untuk membungkus makanan dibawa pulang. Nah, berdasarkan contoh kasus yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian pragmatik dan sosiolinguistik punya keterkaitan yang sangat erat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai pragmatik dan psikolinguistik. Kajian psikolinguistik lebih menitik beratkan kajian pada hubungan bahasa dengan pikiran manusia. Dengan kata lain, dalam memahami sebuah bahasa, peran pemikir atau faktor psikologi memegang peranan penting. Kaitannya dengan pragmatik, sebuah tuturan pragmatis akan lebih mudah dipahami bila peserta tutur lebih mengoptimalkan peran psikologinya. Seperti contoh, seorang guru menanyakan kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan kalimat, "Di rumah ngapain saja?" Nah, berdasarkan pendekatan pragmatis, kalimat tersebut tidak bermaksud menanyakan aktivitas dia selama di rumah, melainkan sebuah teguran mengapa mahasiswa tidak mengerjakan tugas. Jadi jawabannya bukan saya nonton TV, tidur, makan, tapi maaf Bu, kejadian ini tidak akan saya ulangi. Nah, menurut kajian psikolinguistik, pengguna bahasa sebagai makhluk biologis, sebagai anggota masyarakat dengan kondisi kejiwaan tertentu dalam situasi tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu, selalu berusaha memilih bentuk tuturan yang sesuai dengan siapa dia bertutur, di mana dan dalam situasi yang bagaimana. Dengan kata lain, penutur selalu berusaha memilih untuk tuturan sesuai dengan situasi penuturan. Dengan demikian, jelas bahwa sebuah tuturan yang bermakna pragmatis sangat dekat hubungannya dengan perwujudan unsur psikologi dalam perilaku berbahasa seseorang. Kesimpulannya, kegramatikalan sebuah bahasa berhubungan dengan wujud tuturan sebuah bahasa terutama dalam penerapan kaidah tata bahasa yang baku. Semantik merupakan kajian kebahasaan yang lebih ditekankan pada makna bahasa ditinjau dari segi perwujudan bahasa. Kajian sosiolinguistik lebih dititik beratkan pada upaya pemahaman terhadap keterkaitan antara bahasa dengan penuturnya atau kelompok sosial pemakainya. Sedangkan psikolinguistik lebih mengarah pada keterkaitan bahasa dengan unsur psikologis penuturnya. Sekian presentasi dari saya mengenai hubungan pragmatik dengan disiplin ilmu yang lain. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.